Ini adalah tenda dari Bestway Favilo Active Range 410. Ini adalah tenda kapasitas 4 orang, harga 600 ribuan. Dan ini tenda sejuta umat yang sekarang itu jadi alternatif pilihan. Seperti halnya tenda Kompas kemarin yang udah gua review sebelumnya. Nah, harga itu kan murah nih, 600 ribuan. Nah, pertanyaannya, layak nggak sih tenda ini kita beli atau dipakai di gunung-gunung di Indonesia? Kita langsung bahas aja ke videonya. Oh, hai! Selamat datang lagi di channel gue Bang IQ TV. Tenda lagi nih. Mungkin lu bosen ya gue tenda mulu, nggak apa-apa, karena memang tenda ini banyak banget diminta di DM gua, karena memang sekarang lagi musim hujan mungkin ya, atau nanti menjelang musim panas mereka pengen tenda-tenda yang benar-benar aman gitu dipakai di gunung-gunung, apalagi kondisi hujan. Ini adalah tenda dari pabrikannya Bestway, yaitu Favilo Active Range 410. Jadi sebelum si Active Range ini ada yang sudah beredar di Indonesia dan udah laris di mana-mana. Itu serinya Favilo Montana. Kalau nggak salah warnanya hijau sama warna krem atau warna putih gitu. Ntar gue kasih tahu juga untuk warnanya atau untuk gambarnya. Nah, ini adalah seri terbaru dari Bestway Favilo Active Range untuk si serinya. Ini termasuk tenda yang beberapa penonton gue juga minta karena memang harganya murah nih, tapi mereka mungkin ragu tentang kualitas yang disuguhkan atau mungkin mereka malas untuk membaca spesifikasinya. Maka sekarang gue kebetulan lagi ada nih tendanya, jadi gue langsung sekarang review aja untuk si tenda ini. Nanti kesimpulan di akhirnya, layak enggak untuk tenda ini dipakai di gunung-gunung di Indonesia. Ngambil dari pengalaman kemarin nih, dari tenda yang Borneo itu, banyak orang yang nanya, Bang ini belinya gimana nih? Karena gue belinya ini pengen paketan sekaligus. Untuk si tenda ini, gue udah cantumin juga untuk link pembeliannya di deskripsi video ini. Lu langsung tinggal klik aja, tapi sayangnya stoknya terbatas nih. Jadi lu harus bener-bener langsung check out, langsung masukin ke keranjang, langsung lu hajar aja. Ketika lu emang suka dengan tenda ini, ketika lu dari kemarin mungkin beli nggak ya tenda ini, sekarang kita bahas sama-sama. Jadi ketika lu nantinya pengen beli, langsung buru-buru aja karena emang stoknya terbatas. Kalau emang lu pengen murah atau ngedapetin diskon-diskon tambahan atau voucher, lu belanjanya di Lazada 11.11 aja. Nanti di tanggal 11 November. Karena di tanggal itu ada 1 hari diskon terbesar. Terus ada juga bonus nih, bonus dadakan hingga 1,1 juta. Dan tentunya gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Gue selalu ngeburu kalau gratis ongkir tuh, karena kalau tenda tuh kan kena volume ya, agak gede dan panjang. Ketika lu gratis ongkir ke seluruh Indonesia, apalagi nih di Lazada 11.11 sale, itu akan mengurangi budget yang akan lu keluarkan nantinya. Pokoknya lu belanja aja di Lazada 11.11 sale di tanggal 11 November biar lu dapetin nantinya untuk voucher atau apapun, karena memang ada bonus dadakan hingga 1,1 juta. Kita langsung aja, ini untuk kapasitasnya kapasitas 4 orang. Jadi ini tuh kan Favilo Active Range 410, jadi kapasitas 4 orang. Tapi setelah gue ukur-ukur nih, ini tuh bisa untuk 5 orang. Kalau emang lu tidurnya vertikal nih, ini bisa 5 orang untuk si kapasitas orangnya. Tapi kalau emang lu tidurnya horizontal atau melebar gitu, itu bisa 4 orang. Plus ada tempat atau space untuk barang-barang juga. Dan untuk si vertikal juga masih ada space untuk barang-barang atau carrier atau baju-baju lu disimpan di dalam, nggak usah disimpan di luar. Jadi masih cukup banget. Nah, untuk si kelengkapannya, lu di sini ngedapetin outer tentunya, outer, terus ada inner juga, terus ada pasak, terus ada frame. Frame itu ada 2 karena ini punya teras ya. Ada frame, ada 2 bentangan frame untuk ruangan utama, ada bentangan 1 frame untuk teras depan. Dan tenda ini hanya 1 pintu. Jadi pintunya cuma di depan aja, di belakang kita nggak punya pintu. Akses untuk masuk tuh hanya lewat depan saja. Terus dapat pasak juga yang bentuknya L gitu, plus lu dapat goy rope atau tali untuk membentangkan di 4 sudut ruangan utama, terus di teras depan 2. Jadi ada 6 kurang lebih untuk si tali yang nantinya akan lu dapatkan pada tenda ini. Dan info aja untuk pemasangan teras di sini tuh bener-bener mudah. Kenapa mudahnya? Karena biasanya untuk teras yang depan kayak gini nih, itu untuk memasukkan si frame-nya itu lewat dalam. Kalau ini lewat luar yang warna kuning ini. Jadi ketika lu masang teras depan ini bener-bener mudah, tinggal lu masukin aja, udah tinggal dicolok-colok aja di kanan sama di kiri. Ada beberapa tenda yang punya teras serupa kayak gini, tapi agak sulit untuk memasukkan frame-nya karena untuk si warna kuningnya ini atau untuk si bahan yang
nantinya menopang si frame-nya ini berada di dalam. Kalau ini berada di luar, jadi aman dan mudah juga untuk pemasangannya. Yang tadi gue bilang, tenda ini kan kapasitas 4 orang. Untuk ukurannya sendiri, untuk panjang nih, panjang dari pintu sampai ke ujung sana itu 210 cm. Terus untuk dari kiri ke kanan ini 240 cm. Untuk tingginya ini 130 cm ketika gue setengah berdiri gitu, atau gue berdirinya pakai lutut gitu, itu tidak menyentuh untuk bagian kepala gue, jadi masih ada space sedikit gitu kan. Jadi tenda ini untuk kapasitas 4 orang termasuk tenda yang gede untuk ukurannya, karena setiap tenda itu kan mempunyai ukuran yang beda-beda. Walaupun mereka mengklaim ini tenda gue kapasitas 4 orang, tapi tetap aja untuk ruangannya itu beda-beda. Ini termasuk ukuran yang gede untuk ukuran 4, bahkan bisa 5 orang yang tadi gue sebutin di awal. Terus tenda ini double layer tentunya, jangan takut kalau tenda ini nantinya kondensasi, nggak bakal kondensasi langsung netes ke bagian inner, karena emang ini tendanya double layer. Dan untuk jaraknya pun lumayan agak jauh, jadi standar lah kalau untuk jaraknya. Ketika nantinya hujan, terjadi kondensasi atau embun segala macam, langsung netes ke bagian tanah. Jadi kita tidur di dalam itu aman tanpa ada tetesan dari hasil kondensasi dari outer. Terus kita langsung ke bagian luarnya nih. Untuk bagian luar atau bagian outer atau bagian yang nantinya melindungi dari paparan sinar matahari dan air itu memakai bahan apa? Memakai bahan 180T polyester PU coated water. Jadi untuk si bahan yang dipakai di sini, bahan yang dipakai di tenda-tenda kebanyakan, artinya banyak kok yang pakai bahan-bahan kayak gini, cuman kerapatannya aja 180T berarti lebih tipis sedikit dibandingkan yang 190T atau 210T. Dan untuk PU-nya, ini gue nyari kemana-mana, bahkan gue nyari juga ke toko yang gue beli nih. Ini PU-nya berapa, dan memang tidak dicantumkan untuk PU-nya. Di semua sumber yang gue cari atau gue dapetin itu, tidak ada yang menyertakan atau menulis PU dari si outer ini. Tapi biasanya kalau tenda-tenda yang memakai bahan 190T atau 180T atau 210T, rata-rata sih 2000 untuk minimal PU yang digunakan di sini. Jadi kalau 1500 atau 1000 itu PU-nya itu jarang banget digunakan. Jadi rata-rata untuk bahan yang dipakai di sini mempunyai PU itu di 2000 mm ke atas. Jadi aman lah ketika dipakai di gunung-gunung di Indonesia. Dan yang bikin gua salah fokus di sini, tenda ini tuh pengen menunjukkan bahwa tenda gue ini bener-bener anget loh. Kenapa? Karena di bagian innernya ini 80% itu bahan polyester. 20% bahan mesh. Jadi untuk sirkulasi udara atau untuk mesh yang dipakai di sini itu hanya di bagian atas, depan, dan atas belakang gitu. Jadi sisanya itu bahan-bahan polyester semua, karena memang ingin menunjukkan kehangatan dari tenda si Vavilo Active Range ini. Jadi ketika lu tanya tenda ini hangat nggak sih ketika kondisi dingin, kemungkinan kalau kita ngelihat komposisi inner yang dipakai di sini, ini akan hangat karena memang untuk bahan polyesternya itu 80%, untuk bahan innernya sisanya 20%. Jadi bisa dikatakan tenda ini emang pengen nunjukin bahwa tenda yang gua produksi ini bener-bener hangat nih dipakai di cuaca dingin sekalipun. Terus untuk bagian innernya ada pintu nih. Ini pintunya ada 2 lapis ngomong-ngomong ya. Ada pintu yang memakai bahan polyester dan ada yang pintu memakai bahan mesh. Fungsinya untuk apa? Kan tadi gua bilang ya, tenda ini bener-bener hangat ketika dingin. Tapi sebaliknya ketika kondisi panas kan bener-bener gerah banget kan. Makanya untuk di pintunya ini ada 2 lapis. Ketika lu kondisi siang tapi nggak mau masuk serangga segala macam, lu buka di bagian si polyesternya aja. Jadi angin tuh bener-bener masuk di bagian pintu yang gede ini. Tapi ketika kondisi dingin, meshnya dipasang, begitupun bagian polyesternya dipasang juga. Dan untuk pintunya ini tidak menjadi satu, artinya misah ya. Jadi bisa lu lipat doang yang bahan polyesternya, yang meshnya tetap dipasang, atau lu bisa pasang bahan polyesternya doang, si meshnya nggak dipasang. Jadi ada 2 lapis yang berbeda, jadi nggak nyatu. Terus di bagian dalamnya ada apa aja? Di bagian dalamnya ada gantungan lampu tenda yang kecil banget nih. Gantungan lampu tendanya cuma pakai bahan polyester gitu atau kain-kain gitu. Dan ketika lu nanti mau memakai lampu tenda di sini, usahakan memakai lampu tenda yang mempunyai gantungan yang kayak karabiner gitu. Karena memang untuk gantungan lampu tendanya benar-benar kecil banget, jadi harus ditusuk gitu terus ngegantung lampu tendanya. Jadi untuk lampu tenda yang digunakan di sini nggak proper banget lah gitu kan. Karena memang irit banget nih untuk si hook atau gantungan untuk lampu tenda nantinya. Terus untuk sakunya ada 1 aja. Dari luar langsung kelihatan tuh sakunya tuh berbanding lurus atau berhadapan langsung dengan pintu. Cuman 1 aja untuk si sakunya. Jadi nggak ada
2 atau 3 saku, hanya 1 saku aja. Terus untuk floornya atau untuk lantainya di sini menggunakan bahan PE, cuman ketika gua masuk ke dalam dan ngerasain kayaknya bahan PE atau terpalnya di sini kayak semacam terpal premium, kelihatan tuh lebih tebal dan lebih mulus. Ada beberapa bahan-bahan PE yang digunakan di tenda-tenda itu agak tebal, kadang kita tidurnya juga agak keganggu gitu sama tekstur yang diberikan di bahan terpal atau PE-nya. Tapi untuk ini kayak semacam terpal premium gitu, ketika gua pegang pun, wah ini bener-bener bagus sih untuk teksturnya. Jadi ketika lu tidur di situ langsung kerasa anget gitu, ketika tanpa footprint sekalipun. Tapi emang rata-rata kalau bahan floornya atau lantainya itu terpal, pasti nggak bakal dapat footprint. Karena footprint tuh kalah sama bahan-bahan terpal, karena footprint tuh rata-rata bahan polyester. Jadi memang si tenda ini tidak mempunyai footprint karena memang untuk bahan bawahnya itu terpal. Keunggulan terpal ini betul-betul cocok digunakan di gunung-gunung di Indonesia. Di gunung Indonesia kan kebanyakan akar atau bebatuan, jadi ketika bawahnya itu terpal lu aman, tidak rentan untuk sobek. Tapi kalau untuk bahan-bahan polyester kayak gitu-gitu atau Oxford kayak gitu, itu akan rentan untuk sobek. Makanya harus pakai footprint, karena batu sama akar tuh akan ada yang tajam juga. Jadi ketika lu mempunyai tenda yang mempunyai bawahnya atau bagian floornya atau lantainya itu polyester, lu harus pintar untuk memilih tepatnya. Diusahakan jangan ada benda-benda tajam. Tapi kalau untuk si terpal ini, lu gelar dimanapun istilahnya, itu akan amat tidak rentan untuk sobek karena benar-benar tebal untuk si floornya. Terus yang terakhir adalah bagian frame. Ini menggunakan frame apa sih bang? Ini menggunakan frame fiberglass. Dan fiberglassnya ini ada 3 bentangan, 2 bentangan untuk ruangan utama, 1 bentangan untuk teras. Untuk si frame fiberglass ini pasti banyak yang nanya, ini aman nggak bang ketika angin gede atau badai di atas gunung? Sebetulnya kalau pertanyaannya aman atau enggak, tergantung pemasangan tendanya. Gue pernah pakai tenda fiberglass nih di kaki gunung, padahal di Cibodas tuh. Ketika ada angin kenceng tuh patah langsung. Karena tali-tali yang sudut ini nggak gua pasang, gua remehkan gitu kan, karena gua ngerasa di kaki gunung kayaknya nggak bakal ada angin kencang. Tapi ketika ada angin kencang langsung patah. Makanya ketika pertanyaannya aman atau enggak, itu harus disetarakan atau harus berbanding lurus dengan pemasangan tali-tali yang lu nantinya pasang di 4 sudut tersebut. Kalau ini ada 6 sama depan sini. Jadi kalau emang lu pengen aman ketika angin memakai tenda fiberglass kayak gini, lu harus memastikan tali-talinya itu yang diberikan itu harus benar-benar dipasang dengan sangat-sangat kencang. Jadi ketika lu nanti tidur ada angin, itu aman dan terhindar dari patahnya sebuah frame ketika terkena angin. Oke sih, kayaknya itu aja untuk si pembahasan tenda kali ini. Oh iya, mungkin lu nanti pasti nanya nih, ini kemeja yang gua pakai kemeja apaan bang? Ini kemeja dari si Kilimanjaro. Kalau nggak salah serinya Kapuas ya untuk si seri dari kemeja ini. Ini kemeja lengan panjang nih. Karena gua agak gerah, sekarang gua buka untuk si lengan panjangnya. Jadi bisa lo nantinya sesuaikan aja kebutuhan lo. Kalau emang lo pengen lengan panjang kayak gini, ya dibuka aja. Tapi kalau emang pengen pendek, tinggal ada cantolannya di sini. Jadi lebih fleksibel lah ketika pakai kemeja ini. Ini kemeja itu harganya 150.000 dari Kilimanjaro Outdoor. Nanti lo tinggal klik aja untuk si kemeja ini. Udah gua cantumin juga untuk link pembeliannya. Jadi sama-sama keren nih ketika naik gunung. Ini bisa lo pakai ketika trekking. Jadi pakai kemeja ini nggak kerasa gerah karena memang ada sirkulasi udara nih di belakang sini. Nanti gue bahas lebih lanjut tentang kemeja ini. Yang pasti ketika lo mau beli aja, karena emang kalau kemeja ini lebih ke dipakai kasual bisa nih, harian gitu kan, atau kondangan, bisa dipakai di jalur pendakian juga bisa. Nanti akan gue bahas lebih lanjut untuk barang-barang yang kayak kemeja, terus ada celana juga nanti akan gue rekomendasiin juga di video selanjutnya. Karena di sini terlalu panjang. Pokoknya ini kemeja dari Kilimanjaro, ada tangan panjang dan ada tangan pendek, harganya 150.000. Lo klik aja di deskripsi video kalau emang lo pengen kemeja ini sama kayak gue nih, sama kerennya. Cia. Oke, gitu aja sih menurut gue. Kalau emang lo pengen barang-barang ini, tenda ataupun kemeja, lo langsung klik aja link yang udah gue cantumin di deskripsi video ini. Apalagi kalau emang lu belanjanya nanti di tanggal 11 November, itu ada Lazada 11.11 sale. Karena di situ ada 1 hari diskon terbesar, terus ada bonus dadakan hingga 1,1 juta juga, dan gratis ongkir se-Indonesia. Jadi ketika lu pengen belanja barang-barang ini, lu sikat aja dengan ngeklik link yang udah gue cantumin di deskripsi video ini. Oke, thank you banget. Jangan lupa like sama share di video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe. Nggak subscribe juga nggak apa-apa. Thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.